ada ceritanya nih Kak. Pada saat itu ayah saya, papa saya itu kasih uang ke saya 50.000. 50.000 Untuk membeli vitamin rambut karena waktu itu saya baru selesai berenang. Iya. Saya dikasih uang 50.000, terus habis itu sesampainya saya di Alfamart, saya berpikir kalau misalkan uang 50.000 ini saya belanjakan, ya habis di saat itu juga kan. Tapi gimana ya, saya bikin usaha aja biar uang ini bisa beranak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinggota Podcast, sebuah podcast yang membahas tentang bisnis dan digital marketing. Podcast ini tentunya disponsori oleh Dinggota Corpora, salah satu startup dari Gorontalo yang fokus membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, terutama dari sisi digital marketing. Dan ini merupakan episode perdana, dan setelah kita punya podcast yang lama, tapi pemiliknya masih orang lama sih. Dan di kesempatan kali ini, di episode perdana ini, saya kedatangan bintang tamu yang cantik dan berprestasi. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu Dinggota Podcast di episode perdana ini, Mutiara Maliki. Halo. Apa kabar Muti? Sehat. Sehat ya. Muti ini glowing sekali. Glowing. Oke, Muti, saya perkenalkan sedikit tentang si Muti ini. Beliau adalah Ketua Asosiasi UMKM Kota Gorontalo, betul? Iya. Ya. Sejak kapan? Sejak tanggal 26 Oktober. Oh, baru ya? Iya, baru banget. Baru banget. Oke. Dan Muti adalah ketua pertamanya atau? Sudah ada pernah ada yang sebelumnya, tapi yang baru itu baru saya. Oke. Saya ketua baru. Oke, Muti, saya lebih tertarik dengan profil seorang Mutiara Maliki. Mutiara Maliki itu kan backgroundnya adalah sarjana hukum ya. Tapi kenapa memilih berbisnis? Kenapa ya? Sebenarnya karena saya juga berasal dari keluarga pedagang. Ibu saya seorang pedagang, ayah saya juga seorang pedagang. Jualan apa? Kalau ibu saya itu jualan daging sapi. Awalnya dia jualan rempah-rempah dulu. Di mana? Di Pasar Sentral. Sampai akhirnya beliau punya usaha daging dan alhamdulillah sudah menjadi salah satu pemasok di Hotel Magna, Aston, Damhill. Jadi mewarisi darah pedagang ya. Tapi kan Muti itu kalau saya lihat punya wajah cantik, punya background pendidikan yang ini, nggak malu jualan? Oh, nggak malu dong, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa dapat duit. Biasanya kan orang yang punya face mendukung itu biasanya kerjaannya di perbankan atau di finance. Sebenarnya ini Muti malah jualan, dan jualannya itu ya kalau saya bilang sesuatu yang gampang kita dapatkan, yang banyak dijual di pinggir jalan kayak bakso, abon. Kenapa? Tidak malu? Oh, nggak malu dong, nggak apa-apa. It's okay. Dan sejak kapan Muti mulai jualan? Awal jualannya itu sejak tahun 2018. Waktu itu Muti masih umur 21 tahun, masih kuliah semester 7. Dan pada waktu itu memang sebenarnya saya bukan dari keluarga yang susah juga tidak, orang kaya juga bukan. Yang berkecukupan cukup aja, iya, cukup aja. Tapi cukup punya iPhone, cukup punya iPhone-nya beli sendiri dong dari uang usaha. Motornya juga. Nah, akhirnya pada waktu itu di semester 7 karena jadwal kuliah juga sudah tidak terlalu padat, dan saya itu anaknya kan bukan orang yang yang bisa duduk diam aja. Pokoknya setiap hari harus ada aktivitas ya. Dan kebetulan saya suka jualan, jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha, tapi memang sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Dari sebulan sebelum membuka usaha itu udah dipikirkan sebulan sebelumnya. Sampai akhirnya pada waktu itu saya merasa bahwa
kayaknya ini sudah waktunya. Dan pada saat itu ada ceritanya nih Kak. Pada saat itu ayah saya, papa saya itu kasih uang ke saya 50.000. 50.000 untuk membeli vitamin rambut karena waktu itu saya baru selesai berenang. Iya. Saya dikasih uang 50.000, terus habis itu sesampainya saya di Alfamart, saya berpikir kalau misalkan uang 50.000 ini saya belanjakan, ya habis di saat itu juga kan. Tapi gimana ya, saya bikin usaha aja biar uang ini bisa beranak. Waktu itu dibelikan apa? Nggak jadi beli, langsung pulang, uangnya saya ambil lagi, uangnya saya tetap simpan. Habis itu besoknya saya selesai kuliah, saya ke pasar, saya berbelanja. Karena ibu saya jualan di pasar pada waktu itu, akhirnya beliau melihat saya dan beliau langsung bilang, mau ngapain kamu di sini? Mau bapak nggak ada di sini? Iya, mau bapak nggak di sini. Baru habis itu saya bilang, saya mau belanja, buat apa? Kan mama sudah menyediakan semuanya di rumah, tapi kenapa kamu mau belanja lagi? Saya bilang dengan jujur, saya mau buka usaha. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu saya langsung ditodong pakai, bukan ditodong juga sih, kayak pulang. Dapat usir ya? Iya, dapat usir. Oke. Dan waktu itu langsung pulang ke rumah? Enggak. Tetap belanja ya? Saya muter belakang. Saya belanja dari belakang, saya belanja semua apa yang saya butuhkan. Apa yang dibeli waktu itu? Waktu itu saya beli ikan, saya beli beras, saya beli rempah-rempah dengan uang yang 50.000 itu. Pikirannya mau bikin apa ini? Mau bikin nasi ikan waktu itu. Nasi ikan? Ya udah nasi ikan aja. Nasi kucing ya? Iya. Nasi kucing yang 5.000 itu ya? Iya. Oke. Akhirnya setelah itu ibu saya kan belum tahu nih. Karena memang saya suka memasak, jadi dia taunya saya masak aja. Gitu. Ketika dia pergi ke pasar, saya kan waktu itu kan kuliahnya semester 7, jadi ke kampus itu kalau misalnya mau bimbingan proposal aja. Tapi kan hari itu tidak ada bimbingan, jadi saya masak, saya bikinlah satu olahan itu, dan akhirnya jadi. Terus habis itu saya sudah posting di Instagram pribadi saya ya, waktu itu belum ada Mood Food. Saya posting di Instagram pribadi saya bilang saya mau jualan bla 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 bla. Malu nggak? Oh, nggak malu. Terus habis itu saya bilang untuk teman-teman yang mau pesan ongkirnya gratis. Oh, langsung digratiskan ongkirnya ya? Pada waktu itu saya belum punya motor. Ya, waktu itu saya belum punya motor, tapi saya pinjam motornya adik saya pakai motornya. Saya rencananya mau pakai motornya adik saya, tapi ternyata nggak ada yang laku sama sekali. Nggak ada yang laku? Iya. Perasaannya bagaimana Pak? Pas pertama kali berbisnis dan sama sekali nggak ada yang beli? Untungnya saya itu bukan tipe orang yang gampang menyerah ya. Pada waktu itu sedih, tapi abis itu akhirnya kan ketahuan sama mama gitu. Tapi mama nggak marah sama sekali gitu loh. Tetap mama bilang ya udah nggak apa-apa, bikin aja lagi. Akhirnya saya bikin lagi, akhirnya ada yang laku satu. Iya. Setelah berapa hari jualan? 1 hari itu aja. Jadi kan siangnya nggak laku, malamnya saya bikin lagi. Akhirnya ada yang laku satu. Iya. Okay. Akhirnya dapat lagi itu 12.500. Akhirnya saya belikan waktu itu kulit ayam. Karena saya berpikir kulit ayam crispy itu kan makanan favorit saya. Kenapa nggak saya jual aja makanan favorit saya gitu? Tunggu sebentar, itu kalau ayam crispy itu, kulit ayam crispy itu pernah saya order loh. Oke, lanjut. Ayam crispy, kulit ayam crispy. Iya, dan alhamdulillah pada saat itu akhirnya closing sampai 10 orang. Karena saya ubah metode promosinya, saya batasi sebanyak 10 orang. Yang bisa order cuma 10 orang, itu saya close. Akhirnya saya bikin metode seperti itu, di 1 minggu pertama saya dapat 1 juta pertama saya. 1 juta pertama? Oh, oke. 1 juta pertama di 1 minggu ketika saya jualan itu. Kalau menurut Muti tadi kan, Muti bukan orang yang hidup yang serba kekurangan ya. Katakanlah cukup ada, kalau mau ini ada, kalau mau itu ada. Nah, bagaimana perasaan seorang Muti ketika dapat 1 juta pertama dari hasil bisnisnya? Oke, kalau misalkan sebenarnya begini Kak Hilmi, sebenarnya memang saya bukan dari orang yang berkekurangan. Tetapi ibu saya itu dari kecil saya sudah diajarkan untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi untuk dapat uang jajan aja itu iya sih gampang sih, tapi memang udah jatah uang jajan aja. Tapi untuk uang lebih-lebih kayak beli skincare, beli apa itu kita harus usaha sendiri.
Sebenarnya kalau mau dibelikan juga ya bisa dibelikan, tapi memang ini peran ibu yang memang betul-betul saya rasakan kenapa bisa jadi seperti ini, karena memang kita tidak dimanjakan sama keadaan itu. Karena memang ibu saya sudah melihat ya bahwa oh anakku ini pemalas dan nggak pinter-pinter banget. Nggak pinter-pinter. Jadi kalau misalkan sifat malas dan nggak pinter-pinter banget itu dipelihara, jadi apa aku sekarang? Iya, iya. Dan 1 juta pertamanya itu dibelikan apa? Belum dibelikan, disimpan aja. Disimpan? Iya. Diputar lagi modalnya ya? Iya, diputar lagi. Akhirnya sebulan saya jualan, akhirnya dapat 9 juta. Berapa? 9 juta. 9 juta? Iya. Dalam waktu 1 bulan? 1 bulan. Oh, oke. Kalau saya yang jadi multi mungkin saya sudah beli iPhone. Oke, waktu pertama jualan kulit ayam crispy. Iya. Akhirnya dapat 2 menu, kulit ayam crispy sama Tapi kan jualannya sekarang bakso, iya. kulit ayam crispy sama abon. Acar cakalang. Acar cakalang. Tapi yang produk utamanya adalah bakso sama kulit ayam crispy itu. Kenapa bakso? Kan banyak sekali orang yang jualan bakso. Oke, kenapa bakso? Tapi banyak sekali yang jualan bakso karena bakso yang Mood Food tawarkan itu beda dengan bakso-bakso yang di luar sana. Bedanya di mana? Karena kalau misalnya bakso di luar sana kan disajikan dengan menggunakan mie, disajikan dengan menggunakan kuah. Nah, kalau di Mood Food itu itu sih sebenarnya saya ciptakan pakai saus, tapi sausnya itu tidak sengaja saya temukan di sepertiga malam. Jadi, Masya Allah. jadi Kak Hilmi Ilhamnya datang saat tahajud ya? Iya, bukan tahajud. Jadi kalau misalnya saya lagi insomnia kan memang pada waktu itu ya. Insomnia atau galau? Insomnia. Oh, insomnia. Oke. Soalnya insomnia dan galau itu beda tipis. Show. Bukan, pada waktu itu lagi insomnia. Terus karena memang anaknya produktif sekali ya, jadi saya akhirnya ke dapur. Tidak menyia-nyiakan waktu insomnia itu. Akhirnya saya ke dapur, saya meracik-racik bumbu. Akhirnya saya dapatkan ini balado saus tiram. Ini coba dicek aja, nggak ada yang rasanya sama seperti itu. Kalau yang tempat lain kan biasanya bumbunya sudah dibeli misalnya di toko A atau dipesan dari Jawa. Kalau ini di Mood Food bumbunya memang racikan sendiri. Iya. Dan baksonya itu sudah sepaket sama bumbunya. Makanya kemarin itu yang bikin lolos kurasi Bank Indonesia. Kurasi di Bank Indonesia ya. Iya. Tapi sayangnya kita tidak dibawakan baksonya ini. Masya Allah, tidak dipesan. Nanti bisa kirim ke titik Maps-nya apa? Oh, Keriting. Keriting and Bacanya betul. Keriting. Nanti dikirim ke sini ya. Oke, kalau sehari bisa laku berapa kalau untuk bakso? Kalau bakso itu karena kan kita omsetnya gabung ya. Kalau bakso itu terus terang dia sekali produksi itu bisa sampai 12 kg. 12 kilo. 12 kg bakso. Satu hari. Satu kali produksi. Oh, satu kali produksi. Itu Dalam bisa habis berapa hari itu? Kalau seminggu itu dia bisa 4 kali produksi. Uy. Jadi 12 kali. Ya itu baru produk bakso. Belum produk-produk yang lain. Belum acar, belum kulit ayam, belum ceker. Oke, kalau yang paling favorit, yang paling banyak dipesan orang? Bakso. Sama acar. Karena itu udah sampai Jabodetabek. Udah sampai Yogyakarta juga, Surabaya. Oke. Kalau di awal tadi kan saya sempat memperkenalkan Mutia sebagai Ketua Asosiasi UMKM Kota Gorontalo. Bagaimana ceritanya bisa terpilih jadi Ketua Asosiasi UMKM di Kota Gorontalo? Jadi pada waktu itu Disnaker Kota itu kasih undangan ke saya. Jadi pada waktu itu saya itu diundang dan acaranya itu di Hotel Makna. Pada waktu itu dihadiri sama semua pihak kelurahan di kota yang terkait. Terus ada beberapa UMKM juga sebagian. Dan ternyata di acara itu ada pemilihan ketua asosiasi. Nah, setelah acara materi selesai, akhirnya ada pengumuman bahwa hari ini ada pemilihan ketua asosiasi. Nah, dan pada waktu itu setiap kecamatan itu wajib menyerahkan 5 UMKM, 5 kandidat ya. 5 kandidat setiap kecamatan. Jadi Kecamatan Kota Tengah 5, Kecamatan Kota Utara 5, Wondalangi 5, gitu-gitu. Nah, akhirnya
memang rezeki sih Kak. Waktu itu pas kan sebelum pemilihan ketua asosiasi ada pemilihan ketua asosiasi per tiap-tiap kecamatan. Akhirnya pas pemilihan itu pas giliran Kota Tengah, kan saya dari Kelurahan Kota Tengah. Oh, mewakili Kota Tengah. Oke. Mewakili Kota Tengah. Tiba-tiba teman-teman saya itu langsung peluk saya gitu. Saya mau pilih yang ini. Langsung gitu, langsung dipeluk. Dia gitu. Akhirnya saya maju jadi ketua asosiasi Kota Tengah. Mewakili Kota Tengah ya. Dan akhirnya dikumpulkan kan, sudah terpilih nih ketua asosiasi Kota Tengah, Per kecamatan iya per kecamatan. Akhirnya setelah itu ada pemilihan lagi yang namanya sekretaris bendahara. Saya berpikir, oh apa nih, jangan-jangan kan. Akhirnya ternyata setelah dipilih bendahara sama sekretaris sama wakilnya, giliran ketua. Akhirnya pas pemilihan ketua langsung semua audiens yang ada di ruangan itu langsung, kebetulan saya pakai baju warna orange waktu itu, jadi langsung ditunjuk yang pakai baju orange. Mainnya kakak ya. Jadi akhirnya terpilih jadi ketua asosiasi UMKM. Iya. Oke. Sebagai informasi untuk kawan-kawan pendengar Dinggota Podcast ini, bahwa Muti ini adalah salah satu binaan dari Bank Indonesia. Sejak kapan? Kalau jadi binaan Bank Indonesia itu sejak tahun ini, tapi bulan Maret 2021 ya. Maret 2021. Binaan baru. Tahun ini ya? Iya. Baru ya? Baru masuk BI, tapi saya lihat di WA story-nya, di status WhatsApp-nya itu sudah banyak bantuan yang didapat. Banyak fasilitas. Apa yang dirasakan oleh Mood Food sendiri ataupun Muti sebagai pemilik dari Mood Food sejak bergabung ataupun dibina oleh Bank Indonesia? Tentunya setelah jadi binaan Bank Indonesia itu banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan. Karena kan bukan setiap bulan, BI itu pasti punya kegiatan-kegiatan yang selalu mengikut sertakan UMKM-nya. Selalu melibatkan UMKM ya? Iya. Kayak kemarin kan kita dapat business matching juga, ini sebelum saya cerita tentang bantuan itu ya, business matching dan one-on-one antara UMKM dengan vendor-vendor yang ada di kayak Omart. Jadi untuk binaan yang mau memasukkan produknya ke Omart itu kalau misalkan bilang atas nama BI itu mendapatkan satu akses yang lebih mudah. Dapat akses tol sendiri ya? Iya, gitu. Iya, seperti itu. Nah, untuk bantuan sendiri, kemarin Bank Indonesia itu kasih fasilitas kita, namanya itu PSBI. Itu apa? Nanti itu bantuan yang memang diberikan jatah untuk binaan. Jadi setiap jadi binaan Bank Indonesia itu udah otomatis akan dapat PSBI itu, fasilitas itu. Dan kebetulan di angkatannya saya itu jatahnya itu sebanyak 10 juta, tapi dalam bentuk per orang, per UMKM. Per orang, habis itu tapi kita bukan semata-mata dikasih uang. Jadi kita tidak dalam bentuk fresh money ya? Oh bukan. Kita dimintakan proposal, jadi kita dimintakan untuk mengajukan 2 alat maksimal. Jadi waktu itu Muti mintanya kulkas side by side yang ya harganya lumayan mahal ya. Waktu itu Muti dapat yang harga 12 juta sekian, tapi lagi diskon jadi 9 juta. Jadi dapat itu sama masih masuk ya, masuk plafonnya ya. Iya, dapat spinner peniris minyak. Dan itu memang kebutuhan dari Muti ya? Iya, karena kan kapasitas produksi bakso kan sudah lumayan banyak dan kita kan Muti kan sudah mau urus izin. Sedangkan kalau untuk urus izin, BPOM dan segala macam itu bahan baku itu harus pisah dengan produk yang sudah jadi. Nggak bisa dicampur ya? Iya, untuk mencegah kontaminasi silang. Iya, betul. Jadi untuk bahan baku harus butuh freezer. Iya. Kulkas dan freezer. Apalagi kebutuhan dari Mood Food adalah 12 kilo ya? 12 kilo per 1 kali produksi. Satu pekan bisa? 4 kali produksi. 12 kali 4, 48 ya? Iya. 50 kilo per bulan. Saya penasaran ini. Bisnis seperti bisnis media ini bisa dapat bantuan BI enggak ya? Siapa tahu kita bisa request ini. Oke, Muti, saya penasaran berapa omset per hari? Per hari? Iya.
Supaya kasih tahu ke anak muda supaya bisa jadi sebuah motivasi. Saya juga mau berbisnis kalau begitu. Kalau omset per hari itu kalau misalkan kan lagi Covid ya. Pada waktu itu bisa sampai 9 sampai 15 juta waktu sebelum Covid. Sebelum Covid itu per bulan ya, 9 sampai 10 9 sampai 15 juta per bulan sebelum Covid. Setelah Covid 30 juta. Tunggu dulu. Tadi setelah Covid. Jadi sebelum ada Covid itu Mood Food itu produknya semua yang ready to eat, yang kayak Helmi makan itu, yang kayak dimakan sama Tapi setelah Covid saya inovasi produk, akhirnya jadilah produk-produk frozen food dan juga acar itu, jadi bisa lebih memudahkan ya. Iya. Nah, kalau setelah Covid itu omsetnya per hari ya, per hari itu paling rendah itu 300.000, tapi paling tinggi itu 900 sampai 1 juta per hari. Katakanlah 500 ya, 500 kali 30 hari ya 15 juta. Ya, kurang lebih. Iya. Masih Covid nggak terlalu berpengaruh lah ya. Apalagi kalau sudah dalam bentuk frozen. Berpengaruh sebenarnya, tapi kalau kita inovasi produk ya alhamdulillah tidak berpengaruh. Oke. Kalau untuk jualan sendiri via? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka online ya. Karena kan belum ada rumah produksi, sistem penjualannya juga masih home produksi, jadi belum punya lapak. Sebenarnya dulu tuh pernah punya lapak, tapi ternyata tidak kondusif. Tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan ya. Iya. Nah, jualannya pakai Facebook kah, Instagram kah, atau mungkin ada WhatsApp? Kalau Mood Food itu jualannya lewat Instagram. Jadi Instagram itu karena banyak fitur, ada Instagram sponsor juga, bisa pakai influencer juga. Jadi promosinya itu lewat Instagram, tapi kita closing lewat WhatsApp. Pernah pakai postingan bersponsor Instagram? Iya, tapi itu dibikinkan sama teman saya. Kalau influencer? Pernah. Berapa keluar duit untuk sewa influencer? Kalau di Gorontalo kan alhamdulillah masih terhitung murah ya. Harga Tamani nih, Dang? Enggak. Oh, enggak ya. Tetap kita pakai harga influencer yang sama. Kalau itu kisaran berapa? Habis berapa? Paling 500-300 ribu lah. 500-300 ribu. Dan hasilnya? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah bagus. Ya. Feedbacknya bagus ya? Iya. Bagusan mana dibanding pasang iklan dan influencer, sewa influencer? Instagram bersponsor lah. Karena jangkauannya bisa kita atur sendiri. Oke. Selain di Instagram, di mana lagi? Kalau saya ikuti status WA paling sering sekali Muti update. Iya. Karena di WhatsApp juga kita sering promosi. Karena WhatsApp itu FYI ya teman-teman, WhatsApp itu adalah satu-satunya sosial media yang tidak memiliki algoritma. Nah, setuju. Nah, catat. WhatsApp adalah satu-satunya sosial media yang tidak memiliki algoritma. Betul. Jadi algoritmanya bisa kita atur sendiri, terserah kita mau bikin bagaimana. Kalau saya itu setiap 10 menit saya ganti statusnya. Kenapa? Setiap 10 menit. 10 menit. Saya ganti terus, saya upgrade terus statusnya. Tapi kan nanti titik-titiknya banyak itu. Jadi dihapus dulu yang belakang-belakangnya. Oh, iya. Kan biasanya kalau saya lihat status WA itu kalau sudah banyak titik-titiknya itu saya agak bosan untuk buka statusnya. Iya. Berarti triknya hapus dulu? Hapus dulu, habis itu kita upload lagi yang baru. Oh, oke. Walaupun belum sampai 24 jam ya? Iya. It's okay. Maksimal berapa? Berapa apa? Postingan kalau untuk di status WA. Maksimal. Supaya nggak terlalu bikin teman atau orang yang lihat itu. Oh, kalau saya sih saya batasi 10 aja. 10? Tapi itu 10 udah paling banyak, Kak. Sudah paling sehari ya, 10 ya? Tapi kalau misalnya berapa kali saya upgrade, itu saya nggak hitung. Pokoknya yang penting saya upgrade aja. Oh, oke. Kontak WA-nya berapa? Ada 1000 lebih. 1000? Iya. 1000 kontak? Iya. Kalau sekali pasang status itu berapa orang yang view? 500, 700. Wow, 500, 700 orang? Iya. Berarti sekitar 50 sampai 70%, tinggi ya? Iya. Tinggi sekali Om ya? Tapi Muti sering blast WA? Maksudnya? Kirim broadcast? Oh enggak.
Oh, belum coba aplikasi itu ya? Belum. Oh, ya. Cuma kebanyakan cuma di Iya, status di status WA. status WA. Sama ya, pakai aplikasi Sally sih, biar kalau misalnya kita mau bikin pelayanan nggak perlu lagi tulis-tulis gitu loh. Pakai Sudah. aplikasi Sally. Jadi kalau misalnya orang mau Aplikasinya tanya apa? Sally. Sally. Iya. SELI. SELLY. Oh, oke. Itu untuk template ya? Iya. Oh, shortcut. Oh, oke. Ini jadi suatu insight buat kawan-kawan pendengar Dinggota Podcast untuk supaya mempermudah dan mempersingkat waktu kerja ya. Iya. Oke. Kalau untuk sosial media sendiri cuma Instagram sama WhatsApp. Kalau Facebook saya pakai Facebook pribadi sih. Oh, masih pakai Facebook pribadi. Dan kadang-kadang misalnya kalau bikin status di Mood Food saya tag nama saya sendiri. Habis itu kan nanti kan di Messenger itu kan muncul Mood Food telah menandai Anda. Terus saya repost aja ke Instagram saya. Oh, Kan iya. lumayan viewersnya. Iya, oke. Masih pakai admin atau masih Saya punya admin di rumah. ada berapa adminnya? 1. Oh, lumayan. 1 admin, terus yang bagian produksi 2. 2 ya. Dulu sebelum COVID ada 5 karyawan. Saya agak insecure ini. Dia bisnisnya 2018, saya bisnisnya 2016, tapi saya nggak punya admin. Oke, kendala selama berbisnis mungkin ada? Kalau kendalanya itu karena terlebih untuk pengurusan izin ya. Pengurusan izin karena kan masih tinggal di rumah orang tua, dan kalau untuk urus izin itu dapur produksi sama dapur rumah tangga itu harus pisah. Iya. Oke. Sedangkan aku masih pakai dapur rumah tangga. Cuma alhamdulillahnya kemarin untuk pengurusan PIRT itu dimudahkan sama Diskumperindak. Oh, Sama PTSP dan Dinas Kesehatan. Jadi kita bikin dulu bukan bikin sih, kita daftar dulu, daftar OSS. Habis itu dapat PIRT untuk pemeriksaannya itu 3 bulan kemudian dan sudah bisa pakai dapur rumah tangga. Jadi sekarang izinnya masih PIRT ya? PIRT. Kalau BPOM? BPOM untuk bakso itu kan dia frozen food. Jadi untuk frozen food itu tidak bisa pakai izin PIRT, tapi MD. MD-nya itu harus di mana? Harus di BPOM. Sedangkan untuk penggilingan bakso sendiri kita masih pakai penggilingan yang bukan penggilingan pribadi. Sedangkan untuk tembus BPOM itu Harus pakai pribadi. harus pakai penggiling pribadi dan harganya itu lumayan menguras kantong ya. Jadi untuk BPOM belum ya? Tapi kemarin sudah ikut sosialisasi di Oke, BPOM. Dan BPOM juga alhamdulillah sementara sudah mau berkunjung ke rumah produksi. Nanti dilihat siapa tahu ada fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan oleh mereka khusus untuk UMKM. Karena biasanya UMKM itu selalu dapat harga promo. Iya. Mungkin yang lihat podcast ini mungkin ada keluarganya yang di BPOM. Tolong disampaikan jangan dipersulit. UMKM itu jangan dipersulit. Iya ya. Oke. Muti, rencana tahun 2022 untuk Mood Food sendiri seperti apa? Untuk tahun 2022 ini alhamdulillah Mood Food dapat kepercayaan lagi, satu amanah, yaitu dari Dinas Perikanan Kota Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan, itu dapat bantuan sebanyak 150 juta. Wow, dalam bentuk? Rumah produksi rumah beserta produksi. isinya. Rumah produksi Beserta isinya, alat-alatnya. Oh, oke. Kayak punyanya Ibu Risna ya? Iya. Ya, betul ya? Halo Ibu Risna. Nah, Ibu Risna nanti kita undang Ibu Risna di sini. Jadwalkan sama Alfian ya. Undang-undang. Itu tahun 2022. Iya, 2022. Oke. Dan sudah fix Muti yang Iya. Oke. Sudah fix. Sudah penyerahan surat tanah. Sudah diukur juga tanahnya. Terus karena kan itu tanahnya mama. Jadi saya dikasih surat kuasa untuk bisa pakai tanahnya ini. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang nonton podcast ini bagaimana caranya supaya bisa dapat bantuan seperti itu. Kalau misalkan Sebenarnya ini untuk saya sih. Siapa tahu saya bisa ikut, bisa dapat 150 juta, kita bikin studio. Bagaimana? Tipsnya sih terus produktif aja dalam usaha. Jangan pernah berhenti, karena seperti ini. Terus bertemanlah dengan pemerintah di sosial media. Oh, berteman dengan pemerintah ya. Wah, itu yang sangat sulit saya lakukan, itu dalam tanda kutip berteman. Iya, berteman. Soalnya saya suka nyinyir. Berteman dengan orang-orang dinas di sosial media, karena kenapa? Karena mereka itu memonitoring kita UMKM itu di sosial media ya. Kalau kita aktif atau tidak. Karena kan nggak mungkin dikasih bantuan kok
UMKM yang tidak produktif. Iya betul. Jadi even Muti masih muda, tapi diberikan kepercayaan yang begitu besar sama mereka. Dan itu harus dijaga loh. Iya. Soalnya saya dulu juga sempat sering diundang untuk ikut pelatihan ini itu, dan sudah berapa tahun ini tidak diundang, mungkin karena saya sering nyinyir kali ya. Jadi sudah di garis merah. Oke Muti, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin berbisnis dan atau mungkin lagi sementara menggeluti bisnisnya, mungkin ada pesan-pesan. Kalau seperti yang Kak Hilmi bilang di awal, kenapa Muti dengan maksudnya background seperti ini, kondisi seperti ini, serba berkecukupan tapi akhirnya lebih memilih jalan terjal sebagai seorang pebisnis. Sedangkan punya background yang sarjana juga, sarjana hukum, tapi kenapa ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat, karena saya muslim, saya pernah baca bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dibuka melalui pintu perdagangan. Dan udah 9 dari 10 pintu rezeki itu dibuka di jalan ini, di jalan berniaga, berbisnis. Rasulullah SAW saja berdagang. Kenapa para umatnya malu gitu? Kan kita juga jualan produk yang halal, tidak merugikan banyak orang. Apalagi justru karena kita masih muda, berarti kita startnya lebih awal. Jadi proses untuk berhasilnya juga itu bisa lebih cepat dong. Jadi itu ya yang bikin Muti semangat itu. Iya. Mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Iya. Tapi Tapi asal kalian tahu, setelah sudah di posisi ini ya, banyak teman-teman saya yang pengen resign dari kantornya. Karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan yang ada di, apalagi yang kerja di bank ya, kayaknya kan juga kerja di bank. Iya. Tahu sendiri kan. Saya tidak suka ditekan, tapi saya suka menekan. Iya, tapi jangan, maksudnya khusus untuk teman-teman yang masih muda, apalagi perempuan, tidak ada satu ketidakmungkinan sih, asalkan kita mau melihat satu peluang dan langsung action aja. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau semakin lama kita tunggu, ya orang lain yang bakal. Iya, orang lain yang akan eksekusi. Oke, mungkin terakhir sebelum kita closing, kasih tahu Instagramnya ataupun nomor WhatsAppnya ke teman-teman yang nonton podcast ini. Moodfood itu punya Instagram, jadi untuk teman-teman yang mau follow, itu follow aja di @moodfood8. @moodfood8. Nanti bisa dikasih di sini ya, Bang Instagram editor pribadi ya. juga. Hah? Instagram pribadi Allah. Oh, Instagram bisa. Dan follow juga Instagram pribadi aku di @mutiaramaliki. Oke, dan nomor WA, Nomor WhatsApp bisa untuk reservasi, bukan reservasi. Kalau reservasi itu di bisnis jasa. Untuk order. Untuk ordernya itu bisa langsung buka Instagram Moodfood aja dan langsung klik bio. Ada nomor kontak di situ. Atau bisa di aplikasi ojol ya? Iya. Titiknya? Moodfood 8. Iya. Oh, oke. Moodfood juga sudah ada di GrabFood loh, Pak. Oh, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Muti sudah sempat hadir di podcast Dinggota, walaupun jaraknya lumayan jauh karena kita sekarang di studio yang baru, bukan di tempat yang lama. Oke, terima kasih Muti ya. Sukses untuk bisnisnya. Nanti kalau sudah jadi rumah produksinya jangan lupa diundang kita, dan jangan lupa tadi bakso. Iya, siap. Oke, jangan lupa untuk follow akun sosial media @Dinggota Corpora dan sukai halaman Facebook ada dengan nama yang sama. Soalnya ini perdana jadi agak kaku. Produser juga tidak kasih tahu sosial medianya. Oke, saya Helmi Hongi dan Mutiara Maliki. Pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.